Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang minggu lalu tentang koordinat kartesius kedua. Ya, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik pada titik acuan, posisi garis terhadap garis sumbu. Ya, baik. Langsung saja. Ya, ini ya. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Di sini ada yang mendatar dan ada yang tegak. Yang mendatar ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dan yang tegak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini kita akan membaca posisi dengan menggunakan bidang koordinat. Contoh, hotel ya, posisinya dia ada di C,5 ya. C yang mendatar dan 5 yang tegak. Kemudian ada bank. Bank kita lihat posisinya ada di F ya. Kita tarik F, 5. Kemudian apalagi pasar ya. Pasar posisinya ada di F, nah, kita tarik ke sini 10 ya. Nah, kemudian kantor pos dia ada di J. Nah, ini tarik ke atas, 3. Kemudian sekolah kita lihat dia ada di J, 9. Pokoknya kita sebut itu yang mendatar terlebih dahulu, kemudian yang tegak ya. Seperti itu. Berikutnya, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Nah, ini kita lihat ya. Ada sumbu X yang mendatar atau horizontal dan vertikal yang tegak itu sumbu Y. Ya, caranya adalah gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Nah, ini ya. Nilai X ya menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Ini sumbu X ke kanan atau ke kiri. Dan sumbu Y ini yang ke atas atau ke bawah. Misalnya menentukan koordinat titik A ya. Dari titik 0,0 berarti dia melangkah 5 satuan ke kanan. Nah, ini 5 satuan ke kanan. Dilanjutkan ke atas 2 satuan, ke atas 2 satuan. 1 2. Jadi titik A ini 5,2. Kalau titik B bagaimana, Pak? Ya, ini. Dari titik 0,0 ya. Berarti dia 3 ke kiri, minus 3 dan 2 ke atas ya, 1 2. Nah, berarti dia min 3,2. Kalau C, Pak, nah, C berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kiri dan 3 ke bawah. Jadi min 5, min 3. Titik D, nah sama. Berarti kita yang mendatar dulu nih ke kanan. 1, 2, 3. Dan ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya itu 3, min 4. Seperti itu ya. Ya, baik. Sekarang jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, ini jalan X atau sumbu X ya yang mendatar dan jalan Y atau sumbu Y yang tegak. Kita lihat SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Nah, ini ya. Kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan, jangan lupa ada satuannya. Kemudian jarak SMP Negeri 1 ke jalan Y nih, sumbu Y. Berarti ada 5 satuan, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Nah, seperti itu. Rumah belajar. Nah, ini rumah belajar. Berarti kita hitung berapa ke jalan X atau sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ya. Nah, kemudian jaraknya ke sumbu Y, jalan Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Nah, berikutnya. Pasar ya, kita lihat pasar. 1, 2, 2 satuan ke atas. Nah, ini ya, yang kita lihat terhadap jalan X dan ke jalan Y berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Ya, terakhir ini ya, kantor Pemda. Kantor Pemda ke jalan X berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Betul. Ke jalan Y atau sumbu Y 1, 2, 2 satuan.
Nah, ini contoh soal. Bapak ambil yang nomor 1 saja ya. Gambarkan titik K 2,1, 8,1, M 8,7, 2,7. Kita lihat. Ya, 2,1, 8,1. Agak lama nih. Nah, ini 2,1. Salah. Ya benar. Dari 2,1, 8,1, kemudian 8,7, 2,7. Ya, 8,7. Ini ya 2,1, 8,1, 2,1, 8,1, kemudian ini 8,7, 2,7. Kalau kita hubungkan garisnya, coba hubungkan lagi. Nah, ini akan bentuk persegi. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sisinya 6 satuan. Nah, kemudian panjangnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Nah, kalau ditanya berapa luasnya, ya tinggal 6 dikalikan 6. Jadi dia 36 satuan luas ya. Oke, lanjut saja. Nah, posisi titik terhadap titik acuan. Nah, ini posisi titik terhadap titik asal 0,0. Titik A berarti dia 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Titik B 3 satuan ke kanan. Ini titik B ya. 1, 2, 3 satuan ke kanan. 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Langsung saja kita lihat titik E ya. Titik E ini 2 satuan ke kiri, 1, 2, dan 1 satuan ke bawah. 1 ke bawah. Jadi titiknya min 2, min 1. Nah, ini juga posisi titik terhadap titik acuan A, B. Nah, ini ya. Posisi titik terhadap titik C pada gambar. Nah, ini yang tadi. Ini ya titiknya ya. 2 titik C terhadap titik A. Nah, kita lihat. Nah, ini 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3, dan 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Kemudian titik B ya. 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nih, 2 satuan ke kanan, 1, 2, dan 2 satuan ke atas, 1, 2. Jadi kita sebutkan dari titik
acuannya dulu. Nah, berikutnya posisi garis terhadap garis sumbu ya. Ada posisi garis sejajar. Nah, ini sejajar itu garis yang tidak akan saling berpotongan. Contohnya, garis K dan L sejajar dengan sumbu X. Garis K dan L, nah ini sejajar dengan sumbu X. Jadi apabila garis K dan L kita perpanjang terus ya, dia tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Nah, kemudian garis M dan garis N. Garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Nah, jadi dia tidak akan berpotongan. Itu sejajar. Berikutnya, posisi garis saling tegak lurus. Dua ruas garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, garis L tegak lurus dengan sumbu Y ya. Garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Garis L, nah ini ya, tegak lurus dengan sumbu Y karena dia membentuk siku-siku. Nah, sama seperti halnya dengan garis M, dia tegak lurus dengan sumbu X. Nah, dia membentuk siku-siku. Kemudian posisi garis berpotongan. Nah, ini dia. Garis K dan L memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini. Garis K memotong sumbu X di titik 4,0 dan sumbu Y ini 0,4 sini ya. Kemudian garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini dia berpotongannya. Nah, sebagai contoh soal, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X, kita cari yang sejajar mana aja. Nah, ini garis K dan garis M. Nah, kemudian tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini, nah, garis L ya, sejajar dengan sumbu Y. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Mana berpotongan? Nah, ini. Garis N berpotongan ya di titik 0,3 dan 3,0 dan garis P dia berpotongan di sini. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Minggu depan insya Allah kita akan ulangan ya. Yang lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.